Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Ya, bagaimana kabar hari ini, pagi hari ini? Alhamdulillah baik-baik, Bu, tapi ada sesuatu hal yang mengganjal pada diri saya. Sebelum dilanjut, hari ini kita sharing, mungkin dari perbincangan ini nanti menjadi sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Saya tanya, Bu Uut, hari ini mengajar kelas berapa? Kelas 5, Bu. Oh ya, Saya kelas mengajar 5. kelas 5. Mengajar kelas 5. Nah, mengganggu pelajaran tidak untuk coaching hari ini, Bu? Alhamdulillah tidak, Bu. Kebetulan ini saatnya saya istirahat. Oke, ya minta waktunya barang 10-15 menit untuk kita berbagi, kita bincang-bincang di sini. Nanti semoga ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, kelas 5. Berarti Ibu mengajar siswa-siswa yang nantinya menjadi siswa yang diikutkan dalam ajang ketika ada lomba di tingkat kecamatan atau ada kegiatan yang hubungannya dengan ukir prestasi. Itu betul? Iya, Bu. Biasanya kalau di kelas 5 itu kita mempersiapkan anak untuk mengikuti lomba OSN, lomba siswa berprestasi, dan LCC. Dalam pembelajaran, ketika Ibu menyampaikan pembelajaran hubungannya dengan pembinaan siswa itu, bagaimana yang dilakukan? Apa saja yang dilakukan? Ketika saya memberikan tambahan pada anak-anak yang mau kita ikutkan lomba, biasanya kita ambil setelah jam pelajaran, Bu. Jam pelajaran anak-anak yang saya anggap kemampuannya lebih dari teman-temannya itu saya sendirikan dan saya persiapkan untuk mengikuti perlombaan. Tetapi juga tidak meninggalkan bahwa pembelajaran di kelas tetap harus kondusif ya. Iya, pembelajaran anak-anak tetap semuanya kami persiapkan, tetapi yang anak-anak yang kita persiapkan untuk lomba itu biasanya setelah jam pelajaran selesai, anak-anak itu saya beri jam tambahan tersendiri. Oh iya. Nah sekarang hubungannya dengan grow, nah goal, tujuan. Mengapa Ibu melakukan planning atau kegiatannya seperti itu? Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan anak-anak tersebut lebih matang dalam mempersiapkan perlombaan pada anak-anak tersebut. Ya. Nah, kalau tujuannya sudah bisa dirancang, goalnya bisa disampaikan, nah sekarang realitinya apa? Kenyataannya apa yang Ibu lakukan? Alhamdulillah, Bu, setelah kami merancang atau mempersiapkan anak-anak dalam perlombaan, itu anak-anak sebagian dalam tahun-tahun tertentu, anak-anak bisa mencapai prestasi, meskipun beliau belum mencapai prestasi yang lebih. Intinya di sini, dia bisa mendapatkan 5 besar, itu sudah tercapai, Bu. Ya. Nah, sekarang sudah jelas tujuannya dalam pembelajaran bagaimana, apa yang dilakukan, realitas kegiatannya sudah bisa disampaikan. Ada tidak unek-unek di hati Ibu? Selama ini saya bagaimana? Pembelajaran saya bagaimana? Kemudian ada sesuatu yang mungkin mengganjal. Bagaimana? Kalau sebenarnya kalau ini dari hati kecil ya, Bu, dari hati kecil pribadi saya ada beban bagi saya karena tugas pokok saya kan mengajar. Di samping mengajar, saya kan juga dibebani sebagai tambahan pengelolaan BOS. Selain itu, alhamdulillah saya juga mengikuti guru penggerak. Dari sekian tugas yang saya terima,
itu sebenarnya juga saya lakukan dengan Injo, tapi ada suatu saat ketika tugas itu semua mengumpulkan, itu menjadi beban yang terberat. Dan saya harus memilih mana yang saya kerjakan terlebih dahulu. Padahal saya yang paling utama kan pada anak-anak. Iya, Meskipun ketika mengerjakan itu kadang ada bagian-bagian tugas yang harus saya tunda atau memberikan tugas itu terlambat karena yang saya utamakan pada peserta didik, begitu. ya. Sekarang Ibu bisa menyampaikan penanganan siswa dalam pembelajaran, kemudian bendahara sekolah, kemudian satu lagi guru penggerak. Opsi yang Ibu lakukan apa? Apa hanya memilih salah satu, yang lain sudahlah, enggak usah? Atau apa yang bisa menjadi penanganan hubungannya dengan ini semuanya? Opsinya bagaimana? Sebenarnya kan paling utama kan peserta didiknya, Iya, tetapi karena saya juga pengen meraih prestasi, maksudnya ilmunya biar bertambah dari segi tugas tambahan sebagai bendahara BOS, otomatis di situ saya kan mengelola administrasi. Jadi saya harus berlatih dan mau tidak mau belajarnya harus lebih bertambah. Terus yang kedua, untuk mencapai prestasi yang lebih atau wawasan yang lebih banyak lagi dengan cara mengikuti guru penggerak. Berarti saya berusaha ketiga-tiganya itu tercapai semua, meskipun saya harus pandai-pandai dalam membagi tugas tersebut. ya. Inilah yang kita cari. Nah, optionnya sudah jelas. Ada pilihan. Tetapi Ibu akhirnya tidak bisa memilih salah satu. Pilihan yang Ibu lakukan adalah ketiga-tiganya bisa imbang dan berjalan bersama. Begitu kan? Nah, Yeah. kalau seperti itu, berarti apa semangat dan tekad Ibu untuk memotivasi supaya semuanya bisa berjalan seimbang? Semangat saya yaitu untuk meraih prestasi yang lebih dengan cara bersungguh-sungguh dalam melakukan ketiga-tiga tugas itu, dan saya mempunyai harapan semuanya harus terselesai dan hasilnya bagus semua. Oh iya, berarti tetap bisa membagi waktu ya, terutama di itu, di Iya. waktu, iya. Nah, nah sekarang ada pertanyaan, seandainya ketiga-tiganya itu dalam satu waktu dan harus selesai, apa yang Ibu lakukan? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau salah satu guru di sekolahan kami. Intinya ketika pada peserta didik, saya akan memberikan tugas-tugas kepada peserta didik, dan saya minta guru yang lain untuk menjaga atau menemani peserta didik saya, dan saya akan berkolaborasi dengan guru yang lain dalam mengerjakan tugas tambahan tadi, yang bosnya saya akan meminta bantuan rekan saya untuk menyelesaikan, dan yang untuk guru penggeraknya juga akan berkolaborasi dengan yang lainnya. Jadi ketiga-tiganya itu saya kerjakan meskipun itu dari saya, tapi saya berkolaborasi dengan teman sejawat. Karena Ibu selaku guru, apalagi guru kelas 5, dan di situ dengan tugas sampiran kepala sekolah. Nah, bagaimana sikap kepala sekolah terhadap kegiatan yang Ibu lakukan? Nah, bagaimana selama ini tanggapannya? Alhamdulillah beliau memberikan tanggapan atau semangat pada saya, karena beliau yakin mungkin dengan tugas sampiran dan kelas yang saya pegang, saya mampu. Nah, berarti Bapak Kepala Sekolah itu memberikan semangat dan dorongan terhadap saya, semuanya itu saya kerjakan akan selesai semua. Iya, karena selaku guru, kemudian di situ karena kita selaku wanita berkeluarga tidak lepas dari sepengetahuan pihak keluarga. Nah, selama ini bagaimana dukungan pihak keluarga?
Kalau dukungan dari keluarga, alhamdulillah keluarga sangat mendukung. Karena selain saya menjadi seorang guru yang paling utama, dengan sampiran itu berarti saya diberi kepercayaan yang lebih oleh Bapak Kepala Sekolah dan keluarga mendukung 100%. Intinya dari pihak keluarga, kalau saya bisa membagi waktu ketika kita di sekolahan atau mengerjakan tugas-tugas di sekolahan selesai dan tugas di rumah pun juga selesai, keluarga sangat mendukung sekali, Bu. Ya, rencana depan bagaimana, Ibu? Nah, karena saya tahu pembelajaran harus berjalan lancar, kemudian tugas yang lain juga harus seimbang. Rencana Ibu bagaimana? Kalau hari ini oke, tidak ada masalah, kemarin tidak ada masalah. Rencana ke depan supaya tidak Ibu terkendala lagi dengan hal tersebut. Rencana saya berkolaborasi atau berbagi tugas. Maksudnya berbagi tugas begini, Bu. Ketika saya di kelas 5, rencananya anak-anak akan saya ajak untuk mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas, karena ketika anak kelas 5 mungkin diajak komunikasi dan bekerja sama lebih kuat. Terus untuk yang tugas sampirannya, rencananya itu saya akan membuat schedule-nya ketika saya bulan-bulan ini saya harus benar-benar fokus kepada anak. Terus untuk menyelesaikan tugas-tugas sampiran pada jam setelah pembelajaran. Begitu. Ya, inilah yang jadi perhatian saya. Schedule, penjadwalan, dan program. Nah, berarti kan Ibu sudah melaksanakan atau membuat rencana ke depan yang sudah tertata. Nah, inilah. Kemudian apa yang Ibu dapatkan dengan adanya perencanaan yang baik yang sudah Ibu tata seperti tadi? Dengan adanya saya membuat schedule atau rencana jadwal itu berarti saya ketika mengerjakan tidak akan bertumbukan. Intinya tidak ada bertumbukan itu ketika jadwalnya sudah saya lakukan dengan sungguh-sungguh, ketika diminta, oh ini harus menumpuk tugas bos, berarti tugas bos sudah selesai. Oh ketika anak-anak, kalau anak-anak memang schedule-nya kan setiap pagi sampai jam 1 itu kan sudah ke anak, otomatis keseluruhannya tercapai pada anak. Yang lainnya itu intinya tidak numpuk dengan schedule yang tertata, saya akan menyelesaikannya dengan runtut gitu. Oh iya. Terima kasih Bu Uut, luar biasa. Pasti Sama-sama. ada capeknya. Nah, semoga lelah Ibu menjadi berkah dan bisa berjalan semuanya dengan baik. Amin. Amin. Apa yang Amin. ya, amin. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan hari ini? Kesimpulannya dengan adanya kita saling tukar pendapat, berarti wawasan saya dan pengetahuan saya tambah. Selain tambah, berarti saya harus benar-benar melakukan penjadwalan dalam melakukan tugas-tugas saya harus benar-benar tertata. Gitu, Bu. Iya. Terima kasih Bu Ut. Otomatis Sama-sama. beban di pikiran Ibu sudah semakin berkurang dan nantinya dengan semuanya yang sudah terplanning bisa lancar tanpa kendala. Meskipun ada satu dua hal yang jadi saya kira sudah bisa terurai dengan pembicaraan hari ini. Ya. Kita mendoakan semoga tugas Ibu di sekolah bisa lancar, anak-anak berprestasi, kemudian tugas-tugas sampingannya termasuk juga di guru penggerak maju terus, tidak boleh setengah jalan, harus mengantongi piagam guru penggerak karena itu modal yang utama sekarang. Unek-unek saya sudah plong, Bu. Dengan adanya pembicaraan ini beban saya hilang. Berarti nanti ketika saya pulang itu beban saya sudah tidak ada. Ya, Gitu. paling tidak semakin berkurang. Iya. Ya, Iya. terima kasih Bu Uut atas kebersamaan pada Sama-sama, Bu. hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sekian. Ada yang mau disampaikan lagi? Sepatah dua kata-kata?
Cuma semangat, pemberian semangat Ibu akan menambah semangat pada diri saya dan akan memperkuat dan wawasan saya, Bu. Iya, terima kasih. Sekian Bu Ut. Assalamualaikum Nggih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.